Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadian Nur Muhammad, mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, Prodi Akuntansi angkatan 2018. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja praktik di Desa Lama Abang dengan judul Sistem Penerapan dan Prosedur Anggaran Belanja Desa Lama Abang. Terlebih lanjutnya, mari kita mulai. Gambaran umum untuk Desa Lama Abang sendiri. Adapun ini mengenai sejarahnya, Desa Lama Abang asalnya adalah desa yang masuk ke wilayah Kecamatan Telaga Sari, kecamatan yang ada di barat Lama Abang. Namun berdasar kepada peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1981 tanggal 6 Oktober 1981 tentang pembentukan Kecamatan Tempuran dan Kecamatan Lama Abang di Kabupaten Daerah tingkat 2 Karawang dalam wilayah Provinsi Daerah tingkat 1 Jawa Barat. Lalu Lama Abang sendiri resmi menjadi kecamatan dan Desa Lama Abang menjadi pusat pemerintahan pada awalnya. Visi misi Karawang sendiri, visi mewujudkan Karawang mandiri, bermartabat dan sejahtera. Untuk misinya, poin pertama pada misi, terwujudnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Karawang. Kedua, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi kerakyatan yang berbasis pada potensi lokal dan ekonomi kreatif. Lalu yang ketiga, mewujudkan Karawang nyaman dan aman. Nyaman dan aman dengan membangun infrastruktur strategi dan tata kelola lingkungan hidup yang baik secara berkesinambungan. Lalu poin yang keempatnya, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Nah, di sini pengertian sistem, menurut KBBI, pengertian sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama, komponen atau suatu yang dapat dilihat, didengar, atau dirasakan. Lalu yang kedua, proses, yaitu kegiatan untuk mengkoordinasikan komponen yang terlibat dalam sebuah sistem. Dan yang ketiga, tujuan, yaitu sasaran akhir yang ingin dicapai dari kegiatan koordinasi komponen tersebut. Lalu pengertian sistem informasi akuntansi. Menurut para ahli, yaitu ahli ini sendiri menurut Bodnar dan Hoffen pada tahun 2006, yang diterjemahkan oleh Amir Abadi, Yusuf menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi. Informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan. Pengertian akuntansi pemerintahan. Menurut ahli P. Wiratna Sujarweni dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik pada tahun 2009. Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya dalam penyusunan anggaran. Pada akuntansi pemerintahan di Indonesia lebih sering disebut dengan APBN, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Lalu ada lagi APBD, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dan ada APBDes, Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Nah, di sini ada sistem keuangan desa. Sistem keuangan desa yang disebut Siskudes adalah suatu aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu BPKP, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2015 dalam upaya mengawal transparansi pengelolaan keuangan desa. Penerapan sistem keuangan desa yang disebut Siskudes yang ada pada Desa Lama Abang, Kecamatan Lama Abang, sudah menggunakan sebuah aplikasi dalam membuat laporan keuangan dengan menggunakan sistem Siskudes. Hal ini disampaikan oleh sekretaris desanya sendiri, yaitu Desa Lama Abang, yaitu Bapak Budiman selaku sekretaris Desa Lama Abang.
Lalu di sini ada pengertian prosedur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu KBBI, prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama, semisal prosedur kesehatan, prosedur keselamatan kerja, prosedur masuk sekolah, prosedur berangkat sekolah, dan prosedur lainnya. Kita lanjut. Pengertian belanja langsung. Belanja langsung dalam bahasa Inggris bisa disebut direct expenditure, yaitu kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksana program dan kegiatan pemerintah. Belanja jenis ini pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, sistem menurut Wikipedia yang saya ambil. Di sini ada poin input atau output. Ada 5 poin yang saya ambil. Yang pertama, sebuah dokumen atau laporan. Nah, dokumen dapat dibuat dengan tangan atau dicetak oleh komputer. Lalu poin yang kedua, dokumen rangkap digambarkan dengan menumpuk simbol dokumen dan pencetakan nomor dokumen di bagian depan dokumen. Lalu yang ketiga, input atau output, yaitu jurnal atau buku besar. Digunakan untuk menggambarkan berbagai media input dan output dalam sebuah bagan aliran program. Lalu yang keempat, tampilan. Informasi ditampilkan oleh alat output online seperti terminal CRT atau monitor komputer PC. Lalu poin kelimanya sendiri, pemasukan data online. Entry data online seperti terminal CRT atau komputer pribadi. Nah, di sini ada gambarnya alur flowchart anggaran belanja pada desa, yaitu dengan menggunakan sistem keuangan desa. Pada gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam penginputan penganggaran dimulai dengan proses pengisian kode terlebih dahulu, yang kemudian diproses melalui mengisi data entry dengan pemrosesan secara online. Nah, setelah itu, dalam pemrosesan secara online, yang memproses dokumen dari laporan realisasi anggaran dan laporan APBDes, yaitu anggaran pendapatan dan belanja desa. Pemrosesan secara online diproses sehingga input yang dihasilkan yakni aplikasi Siskudes, yaitu sistem keuangan desa. Sedangkan outputnya yaitu laporan keuangan. Kemudian proses selanjutnya adalah halaman 1, yakni pembiayaan 1 melalui proses laporan realisasi anggaran yang diproses menjadi 2 salinan dokumen. Pemrosesan APBDes kemudian diproses sampai menjadi bentuk database, yakni data yang disimpan secara online. Proses dalam aplikasi Siskudes telah selesai. Langkah selanjutnya, file dokumen dari laporan realisasi anggaran dan APBDes telah dicetak sehingga berbentuk kertas yang kemudian diarsipkan oleh sekretaris desa Lemak Bang. Nah, dari beberapa pemaparan ada kesimpulannya. Yang pertama, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Lalu yang kedua, prosedur adalah tahapan kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Lalu yang ketiga, belanja langsung adalah suatu kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Belanja jenis ini pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Saran dari saya sendiri, berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mencoba mengemukakan saran yang
dapat menjadi masukan untuk kantor desa Lemah Abang sendiri dalam hal sistem penerapan dan prosedur anggaran belanja desa yang cukup baik. Hendaknya terus dipertahankan dan ditingkatkan agar lebih berkembang di masa yang akan datang. Mungkin sekian pemaparan dari saya sendiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.